Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Jumini, Sarjana Pendidikan Macaser Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Luciati Musfiroh, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2021020020 akan menyajikan sebuah video tugas akhir mata kuliah teori pembelajaran, yaitu mengenai teori pembelajaran Jerome Bruner. Sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana dan apa itu teori pembelajaran menurut Jerome Bruner, maka kita harus tahu siapa itu Jerome Bruner. Jadi, Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikologi dari Amerika yang memiliki perhatian terhadap kemajuan pendidikan dan yang membuat kontribusi signifikan untuk psikologi kognitif manusia, serta dalam psikologi pendidikan. Ia lahir pada 1 Oktober 1915 di kota New York, Amerika, serta ia merupakan seorang peneliti dari sebuah fakultas di New York, Amerika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian belajar dan pembelajaran menurut Jerome Bruner. Jadi, instrumental konseptualisme yang dipelopori oleh Jerome Bruner mengungkapkan bahwa belajar adalah bukan terjadi karena rangsangan dari luar, akan tetapi situasi yang dihadapi mengandung pengertian atau konsep, prinsip, dan kaidah yang khas dan padat. Situasi yang demikian biasanya cenderung membuat seseorang untuk memahami, menemukan prinsip, menyimpulkan, serta mencobanya. Dari proses belajar dan proses pembelajaran, Jerome menyorot 4 tema dalam sebuah pendidikan. Yang pertama yaitu struktur pengetahuan, yang kedua yaitu kesiapan untuk belajar, yang ketiga yaitu nilai intuisi dalam belajar, dan yang keempat yaitu motivasi atau keinginan untuk belajar. Jerome sebagai pengikut teori kognitif memandang bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, di mana tahap yang pertama yaitu tahap enaktif, yaitu tahap di mana seseorang melakukan aktivitas sebagai upaya memahami kondisi lingkungan di mana ia tinggal. Untuk memahami kondisi lingkungan sekitarnya, seseorang menggunakan pengetahuan motoriknya. Yang kedua yaitu tahapan ikonik, di mana seseorang dalam memahami dunia sekitarnya, ia menggunakan media gambar dan juga media visual, dan yang ketiga adalah tahapan simbolik, yang mana seseorang telah mampu memiliki ide abstrak, dan untuk memahami dunia sekitarnya, seseorang atau anak akan belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, numerik, dan simbol lainnya. Selain mengembangkan teori perkembangan kognitif, Bruner mengemukakan teorema atau dalil-dalil berkaitan tentang pengajaran matematika. Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Bruner dan Kenney pada tahun 1963, kedua pakar tersebut mengemukakan 4 teorema atau dalil-dalil yang berkaitan dengan pengajaran matematika, yang masing-masing mereka sebut sebagai teorema atau dalil. Dalil konstruksi atau penyusunan construction theorem, yaitu yang pertama, yang mana di dalam teorema konstruksi dikatakan bahwa cara yang terbaik bagi seorang siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksikan atau melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari konsep atau prinsip tersebut. Yang kedua yaitu dalil notasi. Menurut apa yang dikatakan dalam teorema notasi, representasi dari sesuatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dan yang ketiga yaitu dalil kekontrasan dan variasi, di mana di dalam teorema kontrasan, kekontrasan, dan variasi dikemukakan bahwa sesuatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain, sehingga perbedaan antara konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Dan yang terakhir dalil konektivitas atau pengaitan,
Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep dan setiap prinsip serta keterampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Contoh dari penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan teori pembelajaran Jerome Bruner pada jenjang sekolah dasar. Contohnya yaitu dengan memisalkan pada penjumlahan bilangan antara bilangan 2 ditambah dengan bilangan 2 maka akan menghasilkan bilangan 4, dan dapat disimpulkan bahwa pengajaran ini juga dapat diajarkan menggunakan simbol benda-benda di sekitar anak. Contohnya yaitu menggunakan pensil. Seorang guru akan menunjukkan 2 pensil ditambah dengan 2 pensil maka akan menghasilkan 4 pensil. Atau jika pada jenjang yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA, guru dapat memberikan sebuah pembelajaran yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Jika pada contoh pada pembelajaran IPA seperti pada pembelajaran bagaimana kita membedakan antara tanaman kacang hijau, biji kacang hijau yang diletakkan atau yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Dengan cara seperti ini, siswa akan mengerti bagaimana perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari, yang dapat dilihat dari baik warna ataupun panjang sebuah batang dari kacang hijau. Penerapan belajar penemuan oleh Jerome Bruner terkenal karena dia lebih peduli terhadap proses belajar daripada hasil belajar. Oleh karena itu, menurut Bruner, metode belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan pemerolehan khusus. Metode yang sangat didukungnya ialah metode penemuan atau discovery learning. Nah, discovery learning ini yang dipelopori oleh Bruner merupakan model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivitas. Penerapan belajar penemuan oleh Jerome Bruner. Bruner terkenal karena dia lebih peduli terhadap proses belajar daripada hasil belajar. Oleh karena itu, menurut Bruner, metode belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan pemerolehan. Metode yang sangat didukungnya yaitu metode penemuan atau discovery learning. Discovery learning oleh Bruner ini merupakan suatu model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning, siswa didorong untuk belajar sendiri serta mandiri, yang mana siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah, dan guru berfungsi sebagai motivator bagi seorang siswa dalam mendapatkan pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan masalah. Adapun tahap-tahap penerapan belajar penemuan atau discovery learning, yang pertama itu stimulus, yaitu memberikan perangsang atau simulasi. Kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa, menganjurkan dan mendorongnya untuk membaca buku serta aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Seperti yang saya contohkan sebelumnya pada jenjang sekolah dasar, misalnya yaitu dengan memberikan stimulus seperti ini. Apabila ayah Budi memberikan 2 buah balon, lalu ibu Budi memberikan 2 balon lagi kepada si Budi, maka berapa balon yang dimiliki Budi saat ini? Pertanyaan seperti ini akan memunculkan atau menciptakan stimulasi kepada setiap siswa untuk berpikir. Yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran, kemudian memilih dan merumuskan dalam bentuk hipotesa atau jawaban sementara dari masalah tersebut. Lalu yaitu data collection atau mengumpulkan data, memberikan kesempatan kepada
para siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan atau membenarkan hipotesa tersebut. Selanjutnya itu data processing atau pengolahan data, yakni mengolah data yang telah diperoleh siswa melalui kegiatan wawancara, observasi, dan lain-lain. Kemudian data tersebut ditafsirkan. Selanjutnya yaitu verifikasi atau mengadakan pemerkasaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesa yang ditetapkan dan dihubungkan dengan hasil dan processing. Yang terakhir yaitu generalisasi atau mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Manfaat dan kekurangan belajar penemuan atau discovery learning. Jadi, belajar penemuan ini dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna atau sebaliknya. Dan belajar penemuan sangatlah diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar adalah agar siswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi siswa dan dapat pula meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk berpikir, baik secara bebas serta mudahnya untuk diingat. Namun sayangnya pengetahuan yang diperoleh oleh siswa akan tertinggal lama.